Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Wulandari, NIM 1914070098. Baiklah, saya di sini akan mereview materi yang ketiga, yaitu tentang konsep dasar penelitian pendidikan, mengidentifikasi domain penelitian pendidikan. Yang pertama, berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan, sedangkan berpikir non-ilmiah atau intuisi dan wahyu berdasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses pendidikan dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan ilmiah, baik di lingkungan pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Tujuan penelitian yaitu, yang pertama memperoleh informasi baru, yang kedua mengembangkan dan menjelaskan, yang ketiga menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan, dan fungsi penelitian yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktek. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Secara umum, ada dua kelompok paradigma penelitian yang kerap digunakan oleh peneliti, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Paradigma penelitian adalah pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format dan hasil penelitian. Ragamnya diantaranya adalah positivis dan interpretif dan kritis. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data, dan menganalisis data. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Yang kedelapan, membuat laporan penelitian. Penelitian pengembangan atau R&D. Metode penelitian dan pengembangan ada yang memasukkannya ke dalam pendekatan penelitian kuantitatif, non-eksperimental, dan sebagai metode penelitian eksperimental. Penelitian dan pengembangan ini berawal dari instruction-based development, model yang digunakan sebagai prosedur untuk merancang dan mengembangkan suatu produk baru yang berkualitas. Dalam bidang pendidikan, metode R&D ini dapat digunakan untuk mengembangkan buku, modul, media pembelajaran, instrumen evaluasi, model-model kurikulum, pembelajaran, evaluasi, bimbingan, manajemen, pembinaan staf, dan lain-lain. Kegiatan pengembangan dilakukan melalui beberapa kali uji coba dengan sampel terbatas dan sampel lebih luas. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama potensi dan masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga mengembangkan model, yang keempat validasi model, yang kelima revisi model, yang keenam uji coba model, yang ketujuh revisi model, yang kedelapan uji coba lebih luas, dan yang kesembilan revisi model akhir. Selanjutnya penelitian korelasional. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel lain. Hubungan antara satu dengan beberapa variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan keberartian secara statistik. Adanya korelasi antara dua variabel atau lebih tidak berarti adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu memahami masalah dengan cara mengenali variabel yang akan dikorelasikan berdasarkan hubungan logis, dasar teoretik, landasan empiris, dan sebagainya.
Yang kedua, memilih partisipan, yaitu dengan mengambil sampel dari suatu populasi yang dapat memaksimalkan generalisasi. Yang ketiga, memilih pengukuran yang sesuai dengan variabel yang dikaji. Yang keempat, menentukan langkah-langkah pengambilan data. Dan yang kelima, melakukan analisis. Selanjutnya yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimental merupakan penelitian laboratorium, walaupun bisa juga dilakukan di luar laboratorium, tetapi pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium, terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat validation, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas, independent variables, dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel. Dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melakukan tinjauan literasi terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian. Yang keempat, menyusun secara eksperimen yang mencangkup. Yang kelima, menentukan variabel bebas dan variabel tarikat, yaitu variabel yang akan diukur perubahannya setelah adanya intervensi atau perlakuan. Yang keenam, memilih desain atau model eksperimen yang akan digunakan. Yang ketujuh, menentukan sampel. Yang kedelapan, menyusun metode atau model eksperimen dan alat ukur. Yang kesembilan, menyusun outline prosedur pengumpulan data. Yang kesepuluh, menyusun hipotesis statistik. Yang ke-11, melakukan pengumpulan data tahap pertama. Yang ke-12, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang ketiga, mengumpulkan data tahap kedua atau post-test. Yang ke-14, mengolah dan menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan. Selanjutnya itu penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan langsung berhubungan dengan tugas guru di lapangan. Dengan kata lain, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian praktis yang dilakukan di kelas dan bertujuan untuk memperbaiki praktek pembelajaran yang harus dilangsungkan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan. Yang keempat, membuat rencana tindakan dan pemantauan. Yang kelima, melaksanakan tindakan dan mengamatinya. Yang keenam, mengolah dan menafsirkan data. Dan yang ketujuh, membuat laporan. Selanjutnya itu mixed method, yaitu metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi seperti dalam tahap pengumpulan data dan kajian model campuran, memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian mixed metode, dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian mixed methods research yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data, serta memadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif, baik dalam single study atau penelitian tunggal, maupun series studi atau penelitian berseri. Langkah-langkahnya yaitu masalah potensi atau rumusan masalah, yang kedua landasan teori dan hipotesis, yang ketiga yaitu pengumpulan data dan analisis data kuantitatif, yang keempat hasil pengujian hipotesis, yang kelima penentuan sumber data penelitian, yang keenam pengumpulan dan analisis data kualitatif, yang ketujuh analisis data kuantitatif dan kualitatif, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya itu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian kepustakaan bisa dikatakan sebagai metode penelitian di mana dalam proses pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data
untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan dengan beragam topik yang diperlukan, baik pendidikan, sosial kebudayaan, dan lainnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pemilihan topik, yang kedua eksplorasi informasi, yang ketiga menentukan fokus penelitian, yang keempat pengumpulan sumber data, yang kelima persiapan penyajian data, yang keenam penyusunan laporan. Hambatan dalam pelaksanaan penelitian pendidikan dan solusinya. Hambatan melaksanakan penelitian pendidikan yang pertama yaitu kurang mampu meneliti dan menulis hasil penelitian. Yang kedua, tidak adanya panduan penulisan penelitian pendidikan dan penulisan pendidikan untuk memperoleh angka kredit. Yang ketiga, tidak adanya biaya penelitian. Dan solusinya yang pertama yaitu sosialisasi sebagai tenaga profesional dan memotivasi untuk melaksanakan penelitian pendidikan. Yang kedua, adanya didikan dan penulisan hasil penelitian. Yang ketiga, pengadaan buku penelitian, buku hasil penelitian, dan panduan penulisan hasil penelitian pendidikan. Dan yang terakhir, adanya pembiayaan penelitian pendidikan yang cukup. Sekian review materi saya yang ketiga. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.